Halo kawan-kawan petani kelapa sawit. Nah, hari ini kita akan melakukan pemupukan borat ya kawan-kawan ya. Untuk pokok kita ini varietas PPKS Dampi. Saat ini kita sudah menghentikan kastrasi ya. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini tahapan TM ini. Kita tinggal menunggu panen perdananya nih kawan-kawan ini. Nah, untuk pupuk borat ini atau borak, kita akan mencoba menggunakan merek dagang yang ini. Namun sebelumnya, kalau kita tidak yakin, kita akan uji coba dulu keaslian boratnya ini teman-teman. Kita sambil spill ya kondisi perkembangan pokok kita. Varietas PPKS Dampi saat ini sudah di usia 28 bulan nih. Nah kawan-kawan, untuk pupuk borat ini kita menggunakan dosis rendah saja ya, sekitar 100 gram untuk satu pokok. Nah, di pokok kita usia 28 bulan ini, kita akan buktikan terlebih dahulu keaslian kandungan boratnya ini. Nah, untuk menguji keaslian kandungan borat dalam pupuk yang kita gunakan, saya menggunakan bahan alami dari kunyit ya kawan-kawan ya. Nah, untuk kunyit ini sudah berupa serbuk atau bubuk ya. Nah, bubuk kunyit ini akan kita cairkan menggunakan air mineral nantinya. Pupuk borat kita masukkan di kemasan air mineral ya kawan-kawan ya, secukupnya. Oke. Nah, ini bahan dari pupuk boratnya nih kawan-kawan ya. Kemudian kita juga perlu, untuk pembanding ini saya membawa garam. Garam ini saya masukkan di kemasan gelas ini. Jadi untuk membuktikan keaslian borat, kita menggunakan kunyit ini ya, yang sudah kita larutkan ini dari serbuk, pupuk borat, garam dapur ya kawan-kawan ya. Oke, cara kerjanya, larutan kunyit akan saya tuangkan di pupuk borat ya. Kemudian di garam sebagai pembandingnya nih kawan-kawan. Kita lihat reaksi dua jenis bahan ini ya, borat dan garam. Nah, teman-teman bisa lihat ya perbedaan reaksi yang terjadi setelah kita campurkan kunyit. Ini dari pupuk borat, kemudian ini garam ya sebagai pembanding. Kawan-kawan, barusan kita sudah menguji kandungan borat yang terdapat pada pupuk dengan merek seperti yang di depan kita ini ya kawan-kawan ya. Nah, ini kita lihat kembali hasil reaksi setelah kita campurkan larutan kunyit teman-teman. Jadi warna pupuk berubah menjadi kemerahan, ini bisa dilihat ya. Kemudian untuk pembanding tadi kita menggunakan garam ini teman-teman ya. Dia tetap berwarna kuning, warna kunyit ya. Ini perbedaannya setelah kita beri larutan kunyit. Untuk borat ini dia mulai mengeras ini, mengeras. Untuk garam dia tetap tidak ada reaksi apa-apa ya, mencair.
Nah, inilah hasil dari kita menguji kandungan borat pada pupuk yang akan kita gunakan untuk tanaman kita ini ya. Varietas PPK Sedampi saat ini sudah di usia 28 bulan. Nah, kawan-kawan, dari literasi yang saya baca, untuk borat dia bersifat basah ya. Jadi ketika kita berikan larutan kunyit, dia akan berubah warna menjadi kemerahan seperti ini ya. Kemudian garam sebagai pembanding, karena dia tidak basah ya, pH-nya netral barangkali ini kalau garam ya. Nah, beda dengan ini, pH-nya di atas 7, basah ya kawan-kawan ya. Jadi reaksi kunyit akan merubah warna borat menjadi kemerahan seperti ini. Sedangkan garam masih aman, masih berwarna kuning kunyit ya. Nah, itulah kira-kira yang dapat kita informasikan hasil kita uji coba dari kandungan borat pada pupuk dengan merek di depan kita ini. Nah, jadi ini layak kita gunakan untuk pemupukan pokok kita ya kawan-kawan ya. Saya kira demikian ya. Kita lanjut untuk melakukan proses pemupukan ini. Nah, kawan-kawan, saya sudah mengukur 1 genggam tangan saya ini adalah 50 gram. Jadi karena ini dosisnya kita gunakan 100 gram, saya perlu 2 genggam tangan ya, 2 genggam tangan. Nah teman-teman, untuk menebar borat saya di lubang tanam ya teman-teman ya, lubang tanam bekas pupuk yang kita benam ini. Kita sambil spill perkembangan pokok kita ya kawan-kawan ya. Jadi ini varietas PPK Sedampi di usia 28 bulan kawan. Buahnya muter ya. Nah, ini tidak satu pokok ini, hampir 99% ya teman-teman ya. Hampir 99% pokok kita puji syukur ya berbuah ya. Ini luar biasa sekali. Nah, untuk itu kita jangan lupa untuk selalu menggunakan bahan tanam unggul tentunya ya. Bahan tanam unggul dari Balai Benih di Indonesia itu banyak itu. Boleh dari PPKS, boleh dari Sriwijaya, dan banyak lagi ya kawan-kawan ya. Ini pokok berikutnya nih. Nah, penampakan perkembangan buahnya nih pasca kita hentikan kastrasi. Oke, kita lanjut. Ini mupuk ini bekas poket galian untuk lubang pupuk kawan-kawan. Kita spill ya. Perkembangan batangnya luar biasa ya. Ini saat kita hentikan kastrasi, lingkar batangnya ini 2 meter 30, 2 meter 40 ada juga kawan-kawan ya.
Inilah penampakannya di usia tanam 28 bulan ya kawan-kawan ya, varietas PPKS Dampi. Semangat selalu ya kita untuk merawat kebun.